Welcome to Total Politik. Seperti biasa kita jumpa lagi dalam acara podcast politik bersama Budi Adiputro dan Ari Putra. Nah, gimana hari ini? Agak harus hati-hati dan ini gua karena Bahaya, Bos. bahaya tapi gua merasa dekat tapi agak bahaya sekarang. Ini narsum kita yang punya alutsista gitu. Bener-bener. Aduh, dan kita akan bicara mengenai pertahanan. Karena nih bicara pertahanan ini menarik, Ri. Pertahanan ini kan sesuatu yang kita kebayangannya serem, tentara, alutsista gitu. Sama bagi-bagi sertifikat. Apa? Itu pertanahan ya. Itu jokesnya Pak Mahfud MD. Dulu Pak Mahfud itu katanya kasih tau Gus Dur mau jadi Menteri Pertanahan. Taunya pas keluar SK-nya Menteri Pertahanan. Salah. Oke, dan kita sudah bersama dengan juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Wah, ini kalau levelnya ini level bintang 2 nih. Iya. Level Pangdam, Bos. Iya, Pangdam nih. Ya. Siapa nih? Gue mengenalkannya dengan Pangdam Merdeka Barat. Iya. Ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Halo Bang, Halo. apa kabar Bang? Assalamualaikum, alhamdulillah sehat. Tolong yang agak serius ya. Iya, juru bicara BPN. Oh enggak, udah enggak ya. Ini bukan acara komedi kan? Oh ya bukan. Iya. Jadi lu masih juru bicara Pak Prabowo apa juru bicara BPN Bang? BPN itu harus pakai ATR depannya, ATR BPN. Anda jangan ketawa-ketawa. Menteri Pertahanan. Oke, tapi karena supaya lebih serius, Agak serius ya. Ini bercanda. Cara apa sih? iya. Ini di atas ada ke bawah gini. Gini, bebas Bang. Siapa berani? Kritik-kritik lu Bang. Iya. Abang aja pistol bisa Bang rakir, apalagi Ada- cuma ini. Ada yang berani. Netizen. Netizen tuh nggak lihat bintang 1 Iya, dia bintang 7 dia. dihantam Bos. Tapi karena kita udah swab protokol kesehatan juga kita jaga, kita udah swab dan negatif semua. Jadi izin Bang supaya orang bisa melihat kembali nih Siap. wajahnya Daniel Anzar Simanjuntak. Bernostalgia ya. Iya, si anak Medan Bos. Iya. Karena gue terakhir wawancara Bang Daniel tuh tentang keributan Medan, lah di Sumatera Utara. Dibilang, Bud, gini-gini gue anak Medan ini gue. Oh iya. Mana ada anak Medan bilang gua. Iya. Gini-gini aku. Aku Itu anak impersonate gue. Dan salah satu prestasi Daniel Anzar Simanjuntak waktu jadi juru bicara BPN tau nggak? dia apa? Ini ATR BPN. Oh bukan. Bukan Oh, BPN Prabowo Sandi ya. dulu. Prestasinya adalah menghadirkan wajah kebapaan dari Pak Prabowo dengan kucing Bobby itu. Itu legacy beliau tuh. Dan legacy terbaru sebagai juru bicara Menteri Pertahanan menunjukkan sisi gentleman-nya Menteri Pertahanan dengan memberikan kursi kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati yang menjadi viral. Wah, Bukan gimana? sebenarnya yang paling epic itu ya ketika Pak Prabowo nari itu loh. Oh iya. Itu abang juga tuh ya? Yang di atas ini ya. yang Di pas vlog. debat. Vlog. Oh, vlog. Oh, Iya, vlog. vlog. Ada juga yang nari di Yang atas. yang berani bikin vlog bareng Pak Prabowo kan dulu cuma gua, Bro. Yang lain takut kenapa ya. Yang lain belum berani, bukan takut. Belum berani. Iya. Jadi Setelah dulu dan sekarang, dulu kan Anda masih di luar ring 2 lah. Sekarang kan ring setengah nih kan, udah jadi bintang 2 tituler kan ini Anda ini. honoris causa. Honoris causa. Ada bedanya nggak Bang? Pak Prabowo dulu dan Pak Prabowo sekarang yang Daniel Anzar kenal dan lu harus berlaku berbeda gitu. Dalam Misalnya. posisi Pak Prabowo sama saja gitu. Cuman bedanya tentu adalah tugas-tugas beliau dan fungsi Pak Prabowo ya. Kalau dulu sebagai jubir Pak Prabowo sebagai ketua umum partai, kemudian waktu itu capres itu relatif lebih bebas ya. Lebih nggak ada protokoler, lebih bebas lah. Kasus apapun, Nggak- isu apapun bisa dikomentari. Ya, kita bisa ngomong apapun begitu ya. Pak Prabowo juga memberikan kebebasan terkait dengan ekspresi kita di media. Namun ketika Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, wah ini udah Kasusnya kaitannya beda, udah Bang. beda lagi. Ini udah terkait dengan diplomasi pertahanan ya di dunia global, terkait dengan geopolitik dan geostrategis kita. Kemudian terkait juga dengan
negara, Iya. terkait juga tentu ya presiden, karena bagaimanapun Pak Prabowo adalah melaksanakan amanah yang diberikan oleh presiden. Oke. Ya, waktu awal-awal gimana Bang? Kan pindah tuh. Ya kan Abang pasti yang paling jadi sasaran target netizen Abang kan? Iya. Iya kan? Pak Prabowo nggak punya medsos kan? Nggak ngelola medsos sendiri. Tapi gini loh, ada yang Orang bilang sipil begini. masuk ke Kementerian Iya. Pertahanan, Iya, Bos. iya sama netizen juga kan? Ya. Iya. Nah, netizen nih Anak menarik. netizen gimana, Bang? Jadi gua kan diserang banyak. Wah, ini Dhanil sudah menjadi penjilat, Dhanil sudah menjadi macam-macam lah. Pengkhianat, Pak Prabowo jadi pengkhianat, Dhanil ikut Pak Prabowo. Itu banyak hal. Dan netizen banyak yang serang. Tapi gue selalu bilang begini, teman-teman dekat, Nil, lu tahan dengan serangan-serangan itu. Emang sebelum gue bergabung di Kementerian Pertahanan atau sebelum Pak Prabowo ikut koalisi, emang gak ada yang serang, sama aja gitu loh. Jadi ketika kita ada di kubu A, maka kubu B akan serang kita. Kemudian kita ada di kubu B, kubu A akan serang kita. Jadi sama aja. Kalau dulu yang ibaratnya kan ada sering itu netizen sebut ada kampret, ada Cebong, kadrun ketika ada macam-macam lah. Jadi ketika kita punya sikap politik, pasti ada yang nggak suka dengan kita, akan terus begitu. Jadi kalau nggak mau diserang ya nggak usah masuk politik, nggak usah punya sikap politik. Ya jadi kalau Steve Jobs bilang ya jual air gula, bukan jual ice cream saja. Ice cream. Ya yang jual es krim aja pasti ada yang nggak Iya. suka. Bapak-bapak yang nggak mau anaknya minum es krim Iya. nggak suka. Ketua RT gua aja kena gara-gara portal. jadi, Portal. jadi itu hal yang manusiawi begitu loh. Selalu ada ya, Bang ya. Rasul saja yang begitu sempurna ada yang nggak suka. Jadi itu manusiawi saja. Bang, tapi gini, ini sebagai seorang sipil yang hidup bertahun-tahun sebagai salah Aktivis satu lagi ya. aktivis masyarakat sipil yang terkemuka gitu, Bang. Masuk ke institusi pertahanan yang isinya tentara semua. Banyak yang bilang nih culture shock nggak ini? Kalau Pak Prabowo kan kembali ke basic, ini kembali ke hitoh. Kawan ini kan Tapi masuk lu ke dunia lupa. baru, Bang. Kokam, Bro. Gua panglima kokam. Kalau kata ade sepupunya gini ke gua. Gua bilang ke abang gua, kalau mau jadi tentara masuk kokam aja gitu. Lu lupa. Iya, gue lupa. Jadi Lu udah biasa pakai loreng-loreng baret. Iya, udah kayak gini foto. Satu kokam tersakiti gitu. Gue udah ikut pelatihan diklat dan macam-macam kan dengan tentara dan macam. Nah, setidaknya memang lingkungan tentara sebenarnya lingkungan yang gak asing buat gue. Kenapa ya? Kakek gue tentara dan Anak kolong lah berarti juga, ya keluarga banyak bagian dari tentara. Jadi Anak biasa kolong lah saja, ya. biasa saja. Kemudian kedua memang gue belum terbiasa dan literasi gue terhadap budaya tentara belum terlalu mendalam. Akhirnya ketika jadi Yang minimal siap, siap gitu deh pertama pokoknya. belajar itu dulu siap. Akhirnya semuanya siap gitu kan. Nah, akhirnya 3 bulan pertama kerjaan gue baca, Bro. Baca tentang pertahanan, baca tentang kemiliteran. Yang pertama pasti apa kemudian bedanya diskusi. arahan, petunjuk dan Ya, baca semua tentang pertahanan dan kemiliteran. Banyak orang kritik juga. Dhanil itu nggak punya Basic. latar belakang Betul. akademik sebagai dunia militer, nggak punya basic pertahanan. Bukan Tapi- kuliah di Universitas Pertahanan pula kan, iya. Bang ya kan? S1, S2, S3 gue Ekonomi. tentang ekonomi gitu. Iya, bener. Nah, tapi mereka lupa gue dosen, gue akademisi. Salah satu yang harus dimiliki akademisi itu kemampuan belajar cepat. Iya. Beradaptasi dengan cepat. Maka dalam waktu singkat tentu gue harus belajar tentang pertahanan, belajar tentang kemiliteran, dan itu yang gue lakukan. Dari oposisi beradaptasi jadi penguasa gimana? Bang? Itu yang lebih sulit menurut gue. Yang lebih sulit itu kadang-kadang jiwa aktivisme kita muncul.
nanti dia kalau udah selesai ada pergulatan batin dari Ansyar sih Itu aktivisme di jadi kekuasaan. akhirnya kalau dulu gua kalau ibarat naik mobil tuh belajar gas gitu kan, gas. Nah sekarang lebih banyak belajar ngerem. Kedai kopi masih bang, kedai kopi itu. Kedai kopi masih ya? Bukan di lembaga Medan. survei kedai kopi. Bukan. Ya. Begawan kopi. Begawan kopi di Tangerang, Kopi, bos. benar. Itu tujuannya pilkada juga dulu kayaknya. Medan. Yang mengamankan bukan satpam lagi, Bos. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu abuse of power ya, Bang ya. Abuse. Betul. Tapi ada bang, ada nih anggota DPR yang minta diamankan tentara itu gimana sih aturannya bang? Secara spesifik pengamanan sih idealnya ke kepolisian. Kepolisian. Ya. Tentara tentu fokus di pertahanan dan itu bukan tupoksi tentara. Iya bukan ini ya, nggak ada. Tapi kan pada faktanya kan kemudian Kepala Staf Angkatan Darat akhirnya memenuhi permintaan itu kan, Bang. Enggak kapasitas saya juga untuk jawab itu. Oke. Kalau gitu Mulai ngerem, Bos. Iya. Ini kita lihat Daniel Ansyar ngerem nih. Asik juga. Dulu gue tanya apa aja jawab. Bos. Kita mau ngetes remnya kencang apa enggak? Ternyata direm, Bos. Bang. Dalam 2 tahun ini kita akan menghadapi banyak kekosongan pejabat, Bang. Gubernur, wali kota, bupati. Apakah tentara nanti akan masuk ke situ, Bang? Itu Menjadi pejabat. Tentu ada wewenangnya ada di Pak Jokowi, di Menteri Dalam Negeri. Kita serahkan kepada Mantap, Bos. Itu caranya ngerem. Anda lihat caranya kan? Anda mulai ngerti kan? Mulai ngerti kan? Kalau berkuasa tuh gimana? Iya. Bahaya dua. Kan kita mau saran saya politisi yang nggak siap jangan datang ke sini. makanya Di sini belajar bersikap cepat, berbicara cepat, Minimal kan interaksi kita cepat. minimal ngetes tadi ya, Abang ini konsisten gak omongannya? Iya, shiftingnya gimana tadi cerita soal Iya. shifting, Iya. culture shock nggak? Ya kan selain budaya kita belajar siap. ngerem sekarang. Nah. Direm terus. Mantap, benar. Dulu gue tanya apa aja, Bang. Soal teroris aja Gue dijawab. wawancara Bang Daniel ini soal ekonomi, soal terorisme. Terakhir sama almarhum Arswendo masih kita, Bang. Iya kan kita kan iya. ngomongin soal apa Toleransi. Toleransi, mati kita, gokil. Bang. Sekarang nggak bisa jawab tuh pertanyaan. Itu wewenangnya Kemendagri. Nah, Bang, tapi ini kita harus menjawab pertanyaan publik mengenai Apa tuh? belanja. Pak Prabowo ini pertama dikenal sebagai Menteri Pertahanan di masyarakat ya, Bang ya. Yang doyan banget keliling dunia. Kayaknya nih lagi Covid aja hadir di parade militer di Rusia, Rusia. di segala macam. Dan kayaknya Pak Prabowo doang yang mampu gitu. ya. Yang lain kayaknya nggak mampu. Kayaknya tuh dulu untuk gue itu. nggak pernah lihat Pak Purnomo Yusgiantoro atau Pak Riamizar itu melakukan hal yang sama sebrutal sebanyak Pak Prabowo. Walaupun maksud Anda sih brutal kan. Sebenarnya gini. Gimana, Bang? Coba kasih Pertama dulu. yang harus dipahami, Pak Prabowo media darling. Jadi Oke. sorotan semua mata ke Pak Prabowo. Itu kan otomatis semua yang dilakukan Pak Prabowo terpublish walaupun kami secara internal tidak ada yang langsung kami publish, tapi kan teman-teman ini kan semuanya berburu berita tentang Pak Prabowo. Sama dari medsosnya ajudan, Bang. Iya. Kita update. Itu pertama ya. Ajudan, Kedua, Anda lapor semua medsosnya. Kedua, jangan lupa sebenarnya Menteri Pertahanan juga punya fungsi melakukan diplomasi pertahanan, begitu loh. Jadi tidak berhenti pada memaksimalisasi alutsista, tapi juga melakukan diplomasi pertahanan. Dan yang dilakukan Pak Prabowo dalam muhibah ke luar negeri itu ya melakukan diplomasi pertahanan, memperkuat diplomasi pertahanan kita, termasuk terkait dengan alutsista ya. Kita juga harus perhatikan geopolitik dan geostrategis kan. Terkait dengan alutsista, kita punya duit belum tentu bisa beli satu alutsista yang bagus kalau kemudian kita tidak punya diplomasi pertahanan yang baik. Nah, gimana maksudnya tuh, Bang? Punya duit pun belum tentu dapat. Kalau misalnya ya Anda punya uang pengen beli, misalnya ini kita sudah kontrak dengan
Dassault Raval ya. Wah, Dassault- gimana? Seru banget. Kalau kita kan Rafael. Iya, kalau juga suka salah tuh kadang-kadang Rafael gitu. Ya, kalau Budi ya tahu nggak Bang apa? Apa tuh? Le Parong. Artinya orang tua. Nah, misalnya nih kita kembali gitu. Telemu gosong, telemu vie. Dassault Raval kan kita pengen beli itu. Kalau kemudian Perancisnya nggak mau jual, kenapa? Karena dia anggap kita nggak cocok, nggak pantas, bukan bukan negara yang bisa menjaga perdamaian, bisa dan macam-macam. Ada alasan yang mereka bisa buat. Oh jadi belum tentu punya Belum tentu. uang itu belum tentu bakal Belum dikasih tentu barang juga ya bang. Misalnya Amerika kita minta apa, misalnya belum tentu juga mau mereka dan seterusnya. Misalnya Nah, kalau Indonesia minta ke Timor Leste belum tentu dikasih juga. Nggak Yang dia ada. juga nggak bisa produksi. misalnya kan begitu. Misalnya kita mau beli kapal selam dari Jerman gitu ya. Ya belum tentu juga Jerman mau jual dengan kita karena banyak hal ya. Nah, akhirnya satu-satunya yang harus kita lakukan adalah melakukan diplomasi. Ya, diplomasi itu agar mereka mau jual. Nah, kan Pak Prabowo keliling banyak negara dan beliau mencoba telusuri mana yang paling cocok dengan Indonesia. Kenapa harus Pak Kepentingannya Prabowo kan? langsung bang? Biasanya kan kita Nah. bicara kalau dalam pembelian Dirjen-dirjen alutsista lah itu ya. kan dirjen-dirjen atau agent-agent Iya, misalnya iya. kan agentnya aja yang datang. Lobis. Iya, agent aja yang datang Nah, ke sini. ini gitu. yang luar biasanya. Pak Prabowo ingin memastikan alutsista kita yang terbaik. Beliau turun langsung ngecek itu. Tambah lagi Pak Prabowo orang yang paling paham terkait dengan alutsista ini. Oleh sebab itulah beliau muhibah ke banyak negara. Setidaknya beliau memperhatikan 4 hal. Jadi hal pertama itu kita harus dapat alutsista yang tepat guna. Tepat guna itu artinya kita beli alutsista ini bukan alutsista yang kalau istilah Pak Jokowi, presiden kita itu, ini bukan alutsista yang kita inginkan, tapi alutsista yang kita butuhkan. Jadi jangan sampai kita beli alutsista karena itu yang kita inginkan. Terus dipamerin di sosmed gitu ya. Tapi ini yang kita butuhkan. Berarti ada presiden sebelum-sebelumnya yang kita inginkan. Ini Anda bisa menerjemahkan kalimatnya Bang Daniel gitu ya. Karena beliau banyak ngerem sekarang. Tukang terus. tafsirnya luar biasa. Jadi harus tepat guna. Dia bisa kita menjaga NKRI, kuat untuk menjaga 7,7 juta kilometer kilometer persegi luas wilayah Indonesia, 81.000 panjang pantai kita itu bisa kita jaga dengan alutsista ini. Tepat guna pertama. Yang kedua ya dia harus efisien. Artinya kapasitas fiskal kita bisa nggak membiayai ini? Ruang fiskal kita ada nggak untuk membiayai ini? Nah ini tugasnya Kementerian Keuangan. Tentu diskusi dengan Kementerian Keuangan. Ketiga itu ya kita harus perhatikan geopolitik dan geostrategis. Kita beli alutsista ini, mereka akan setuju nggak? Ada potensi embargo. Mereka ini siapa, tidak? Bang? Ya produsen. Oh, produsen. Ada potensi embargo nggak? Misalnya. Iya. Kemudian kita bisa dapat supporting system nggak? Supporting system itu misalnya ya pelatihan semuanya, suku cadang semuanya lengkap begitu. Ya jangan sampai Iya. beli ini nggak bisa makainya kan. Terus nabrak geopolitiknya. Kemudian mereka Atau punya handphone bagus dipakai cuma WhatsApp. Kayak bokap gua tuh. Buat apa mahal-mahal gitu. Kemudian secara geopolitik kita dapat supporting lainnya nggak secara politik. Bang, Dan bentar macam- Bang, bentar. Terakhir. Itu ada nggak yang ada alat yang tiba-tiba kita nggak bisa makainya? Gue perasaan benar ngerem lagi nih. Yang keempat penting nih alih teknologi. Alih teknologi itu gimana? ini penting. Jadi kita tidak ada negara di dunia ini yang pertahanannya kuat kalau kemudian alutsistanya masih tergantung dengan luar negeri. Nah, oleh sebab itulah harus ada alih teknologi. Makanya Pak Prabowo ingin pastikan ketika kita misalnya beli Dassault Raval ini, mereka harus punya tanggung jawab untuk melakukan alih teknologi agar ke depan Indonesia bisa produksi sendiri, termasuk misalnya Scorpion kapal selam. Nah makanya kemarin itu yang ditandatangani ya kerjasama dengan industri-industri pertahanan Prancis dengan
industri pertahanan kita. Jadi 4 syarat ini yang kemudian dicari Pak Prabowo di banyak negara dan kemudian akhirnya yang mendekati kira-kira itu adalah Perancis. Akhirnya kontraklah kita dengan dengan Perancis, baik itu pesawat tempur maupun nanti ada research and development di kapal selam. Kenapa Perancis, Bang? Maksudku apakah kita punya presiden sebelumnya tentara kita, industri pertahanan kita itu menggunakan dan akrab familiar dengan alutsista dari Perancis. Karena ini kan agak baru ya. Iya. Kalau misalnya dulu Ibu Mega kita tahu banget zaman Presiden Megawati Sukhoi gitu misalnya. Sukhoi, Rusia. Zaman Pak Harto ya Karena tentu kita saja diembargo oleh Amerika. Iya, maksud gitu-gitu Bang. Nah, Perancis ini kan bahkan dulu Pak SBY beli kapal selam itu dari Korea Selatan, Ri. Sama tank tuh Jerman dulu. Iya, gue pikir jangan-jangan kapal selam itu mereka Hyundai atau Samsung. Bukan Lee Min Ho gitu. Atau BTS. Nah ini kan juga penting Bang. Artinya Kena nih gua nih. familiarity industri kita dan familiarity tentara-tentara kita dalam menggunakan itu gimana? Jadi Bro Budi, Bro kayak PS. Mas Budi. Itu bro itu bukan hanya milik PSI. bukan ya? Jaksel itu Bang. Oh, Jaksel. Ya biasanya sebelum bro tuh Besti dulu. Oh. Jadi PS itu agak lompat ya. Gua anak Medan. Anak Medan. Jadi Bung, gini, bung. Jadi But aja. Lu biasa manggil gua but juga lu pakai bro. ya, tadi gimana sih? Gua lupa aja. Gua juga lupa. Oh iya, kenapa Prancis? Oke. Karena Prancis ini agak non Iya, familiar. apakah tentara kita sudah bisa berbahasa Prancis hari ini gara-gara Le Parong Tapi kan gitu? Pak Prabowo bahasa Prancis. Iya, Pak oke. Prabowo. Itu bener kan. gak sih itu? Iya Itu dong. Cuman pas diambil video 5 Enggak detik dong. itu aja. Pak Prabowo itu fluensi bahasa Jerman, bahasa Prancis. Sama bahasa sama Inggris. Bang Ali Ngabalin juga bisa bahasa Prancis. Ada aja. Bisa, Bro. Kenapa tarik dia ke sana-sana? Iya lu. Kacau lu. Diskusi selesai. Oke ya. Nih, di dunia ini ada 62 negara produsen alutsista. Ya. Berapa? 62 ya? 62 negara, 62 67 ya. Ini data Sisri ya. Nah, bukan Bu Sri. Gue baru Sisri. bilang. Nah, dari 62 dan 67 itu ada 5 negara terbesar produsen alutsista. Pertama itu Amerika, kedua itu Rusia, ketiga itu Prancis, No. keempat Jerman, kelima China. No. Nah, berarti kira-kira ya kita ambil dari 5 ini gitu. Nah, salah yang ternyata mendekati 4 tadi yang gue sebut itu adalah Prancis yang kira-kira itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Iya. Itu pertama ya. Oke. Nah, Familiarity-nya ya gimana? Dan apa? Sudah banyak nggak kita selama 50 tahun, 60 tahun terakhir? belum. Nah, Nah, ini gue cerita. Nah, Perancis memenuhi kriteria tadi. Kita pilih ini. Artinya mereka siap ahli teknologi, cara geopolitik mereka masuk kriteria kita, kebutuhan kita dalam hal ini kebutuhan nasional kita ya, kemudian efisiensinya dan tepat gunanya. Ini memenuhi 4 ini kan, sudah memenuhi 4 ini. Nah, bagaimana familiarity-nya? Jangan lupa lah ketika kita tanda tangan kontrak, itu artinya kita nanti akan tanda tangan efektif, kita bayar DP, itu mereka mulai produksi. Mulai produksi itu kan 56 bulan, Bro, yang paling cepat. 56 bulan itu artinya jadi 4 belum tahun lebih. produksinya. Iya. Jadi yang 4 menikmati tahun. Menteri Pertahanan berikutnya dong. Betul. Jadi orang suka keliru beli pesawat, beli beli kapal selam. Kalau gitu Pak Prabowo nggak usah Selam nyapres dan jadi Menteri segala Pertahanan lagi aja Bang. supaya Dan bisa sebagainya itu butuh waktu yang panjang. Jadi bukan beli di dealer gitu, kita ambil gitu enggak. Nah, 56 Inden. akhirnya itu nanti ada supporting system namanya. Oke. Supporting system itu apa? Pilot kita, TNI AU kita itu akan dididik. Oh, selama produksi Selama itu. produksi Oh. pendidikan kan enggak 4 tahun juga. Mereka butuh waktu singkat saja karena mereka memang sudah pilot profesional, kan seperti fighter, kata Anda ya tadi. Iya. Dosen yang langsung bisa belajar cepat Iya, jadi. mereka fighter kan beberapa bulan ya mereka akan fluensi lah pakai pesawat yang baru. Nah, masuk nanti infrastruktur di dalam negeri disiapkan semuanya. Jadi ketika pesawat delivery ke Indonesia itu udah oke semuanya. Nah, gitu. Bang, apa yang dimaksud dengan perubahan skema purchasing to investment? Kan Presiden sering banget ngomong soal itu.
Jadi Pak Prabowo ketika diskusi dengan Presiden selalu ingin mendorong perubahan paradigma terkait dengan pertahanan. Selama ini orang melihat pertahanan itu sebagai cost, biaya. Enggak, Pak Prabowo dan Presiden ingin merubah paradigma ini bahwasannya pertahanan itu adalah investasi. Defense is investment. Nah, kenapa begitu? Anda bayangkan. Ini kan publik kita ribut nanti. Ada pencurian ikan di Natuna Utara, ada kapal asing masuk di Natuna Utara. Ya, kalau kemudian alutsista kita tidak kuat, ya maling akan masuk kapanpun. Nah, bayangkan berapa potensi sumber daya laut kita yang hilang gara-gara pencurian ikan. Gara-gara alutsista kita tidak layak untuk melindungi laut kita. Ada potensial loss kan di situ. Nah, potensial artinya ketika kita belanja ini, kita mau jaga sumber daya alam kita itu investasi. Nah, ketika kita belanja alutsista, pesawat tempur segala macam, kita menjaga kedaulatan udara kita supaya tidak diterobos oleh pesawat-pesawat asing. Itu investasi. Dan kalau Anda belajar, teman-teman ini belajar tentang teori negara, salah satu simbol bahwasannya negara itu ada, itu adalah pertahanannya, gitu. Jadi kalau nggak ada pertahanan, nggak ada militer, itu negara dia harus jadi faktor produksi. Betul. Jadi, nah itu pertama. Yang kedua, industri pertahanan itu harus dihidupkan. Jadi ketika kita ingin memperkuat pertahanan kita, maka harus dipastikan dia diproduksi dalam negeri. Nah, itulah sebabnya beberapa perusahaan Perancis diminta oleh Pak Prabowo, industri pertahanan Perancis, untuk kemudian bisa memproduksi alutsistanya itu di dalam negeri. Oh, jadi kayak bikin quote unquote bikin hilirisasinya di sini gitu. Bikin smelter. Misalnya gitu. Gini ya, kan ini research and development Scorpion itu nanti dilakukan secara bersama. Kita berharap itu diproduksinya di Indonesia. Artinya apa? Mereka bawa sumber dayanya ke Indonesia. Dan Perancis mau. Nah, Perancis, produsen yang lain belum tentu mau. Belum tentu mau. Perancis beberapa hal mereka bersedia melakukan itu. Nah, kita tunggu saja, mudah-mudahan perjanjian kita atau MOU kita dengan Perancis ini berjalan sebagai. Dan itu belum ada presiden seperti itu dalam sejarah purchasing alutsista kita selama ini, Bang. Ada kerjasama misalnya dengan Korea itu, KFX, IFX, kemudian kapal selam dan sebagainya di zaman Pak SBY. Ya, tapi ya belum tentu bikin industri pertahanannya juga di sini gitu kan. Dan seperti tadi kata Bang Daniel. Tapi Bang gini, tapi kalau kita bicara mengenai purchasing to invest, to investment, purchasing to investment, itu kan lagi-lagi masyarakat ngeliatnya numbers, Bang. Iya. Ini soal apa, Bang, nama pesawatnya apa? Perusahaannya apa? Rafale apa, Bang? Dassault Aviation. Wah, gila. Harus dia bos yang ngomong. Gokil, Bos. Dia padahal ngaku orang Medan. Itu slang Medan, Bos. Prancis slang Medan. Nah, Bang, tapi gini, publik tuh melihatnya lagi-lagi numbers, angka yang luar biasa fantastis. Misalnya kalau kita lihat di 42 unit pesawat dari Rafale ini nilainya mencapai 8,1 miliar dolar atau 116 triliun. Nah, tadi Bang Daniel sebut-sebut PSI ini, gue baca ininya kritiknya teman-teman PSI ini, Bang, biar Abang bisa langsung jawab aja. Yang pertama gitu, ini dari Rian Anda ya, mengkritik Menteri Pertahanan ya. Anda ini pemilu udah selesai, ngapain lagi Anda Bang Daniel? Kritik yang lain dong. Ya. Kata Rian gini, Pak Prabowo Subianto, apakah layak kita jor-joran belanja pesawat tempur sekarang? Musuh kita itu sekarang virus, senjata yang dibutuhkan itu obat dan vaksin, kata Rian Ernest. 116 triliun di-spend untuk 42 unit. Ini juga ada nih, Bang. AS setujui penjualan 36 jet tempur F-15, 199 triliun ke Republik Indonesia dapat apa? Nah, walaupun gua isinya nih gua nggak terlalu ngerti nih kode-kode senjata semua nih, bro. 87 mesin F110 GE129 atau F100 PW299. Bro, 72 tunggu pasang. Bahasa manusianya apa ini, Bang? Kira-kira maknanya gitu loh. Gue simpulkan, Ri. Jumlahnya adalah 36 jet tempur F-15, nilainya 14 billion US atau sekitar 200 triliun. 116 plus 200 T at the same time. Meaningnya, Bang. Purchasing to investment, tapi
kalau kata Rian Ernest, Rian, Anda menuduh Pak Prabowo, ini jor-joran. Nanti ada tuduhan lain lagi yang Anda harus konfirmasi. Tapi ini katanya momentumnya tidak pas. Dasar Anda Rian, ganteng Anda. Kami memang gak ganteng, tapi kami bisa wawancara. Ayo mana? Saya jawab yang mana nih? Ya itu Yang tadi dua itu. Momentum. Banyak sekali. Ini nggak kayak di CNN. Jangan sebut merek dong Anda. Ini kan organisasi saya. Coba yang wawancara saya Putri Tanjung nggak kayak gini. Ini kira-kira total politik nih di Gerindra tuh tidar lah kira-kira. Tidak Rusia. Nah, Bang, tapi ini pertama begini ya. Pak big numbers. Ya. Pertama, Menteri Pertahanan tentu ngurusin pertahanan, tentu ngurusin alutsista. Itu nalar yang sederhana. Loh, kepala BIN ngurusin vaksin? Iya, itu sederhana. Iya kan? Bisa dong. Bisa. Food estate gitu. Food estate? Iya, pertama yang saya sebut tadi itu apa namanya core-nya Menteri Pertahanan. Ngurusin alutsista. Daniel Ansar Tom. Ini bos, anak Medan ini gini bos. Core Menteri Pertahanan itu ngurusin alutsista, tentu fokus di situ. Yang lain tentu adalah perbantuan, tugas perbantuan. Nah, Kementerian Pertahanan juga diminta Pak Prabowo untuk minta Pak Jokowi untuk membantu penanganan COVID-19. Jangan lupa loh, yang banyak terjun di lapangan itu semuanya banyak dari TNI. Sebagian besar turun di lapangan itu adalah TNI. Jadi bahkan Pak Prabowo membangun revitalisasi rumah sakit TNI untuk mempersiapkan penanganan COVID. Jadi kalau banyak baca tentang program-program Kemhan untuk melakukan perbantuan penanganan COVID itu luar biasa. Tapi core bisnisnya Kemhan dalam hal ini ngurusin pertahanan itu harus kemudian tetap berjalan. Artinya apa? Artinya ketika pandemi ini berjalan, pandemi masih terjadi, tidak berarti kemudian kita mengabaikan pertahanan kita. Tadi saya sebutkan ini investasi. Ini investasi dalam jangka waktu panjang dan Pak Jokowi itu paham betul terkait dengan ini. Dan ini bukan keputusan Pak Prabowo sendiri tentunya. Ini adalah keputusan negara, dalam hal ini pertahanan. Nah, oleh sebab itulah kemudian belanja alutsista pada saat ini itu sudah diperhitungkan secara matang, dan itu bukan juga belanja pool begitu saja keluar uangnya gitu. Tiba-tiba kita keluar hampir berapa? 500 T. Enggak. Jadi yang harus dicatat yang sudah tanda tangan kontrak itu adalah 6 pesawat tempur Dassault Rafale itu 6. Enak dengarnya, Bos. Jadi 6 pesawat tempur. Abis ini kita tes Bang Abalin untuk ngomongnya sampai jadi 6 pesawat tempur. Nah, yang 36 berikutnya itu nanti adalah kelanjutan tahapan berikutnya. Ini yang Rafale ya, Bang, Rafale ya. Nah, terkait yang dengan Aviazong tuh ininya perusahaannya, Dassault Aviazong gitu. Nah, terkait yang dengan Amerika saya nggak bisa komentar terkait itu. Kita yang sudah pasti ini. Oh, ini belum pasti. Ini belum pasti. Menyebar hoax Anda nih. Ini detik.com. Kawan kita. saya belum bisa kasih komentar, bukan nggak ada komentar. Jadi istilahnya itu yang tepat. Dia ngeren. Terus kawan. Turunan, Bos. Dulu ini pasti bisa dia jawab, Bos. Dulu itu belum ada komentar. Yang jelas 6 ini sudah kontrak dan kita akan aktifkan. Jadi Kementerian Keuangan nanti bayar DP, kemudian diaktifkan. Aktif, kemudian barulah Dassault Aviation itu produksi. Itu butuh 56 bulan jangka, dan kita tidak langsung bayar begitu saja, nanti baru selesai dan jangka waktunya panjang sekali. Dan artinya dana yang dipersiapkan untuk itu tentu sudah dipersiapkan juga secara matang oleh Menteri Keuangan. Ada uangnya tuh, Bang? Enggak mengadakan. Apakah apa yang diputuskan oleh Pak Prabowo hari ini akan membebani Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan rakyat Indonesia di periode berikutnya dengan 100 dan ratusan triliun, bahkan targetnya 1.750 triliun katanya, Bang. Itu kan dulu yang rame-rame. Kuadrat triliun tentu itu kan akan dihitung oleh Menteri Keuangan ya. Yang jelas
semuanya diperhitungkan dengan matang oleh Menteri Keuangan dan apakah akan membebankan APBN? Ya pasti membebankan APBN. Namanya Mana belanja, ada namanya belanja dan dibebankan pada APBN untuk kepentingan negara kita dalam jangka waktu yang panjang. Apalagi produknya jelas begitu ya. Semuanya transparan. Yang paling penting menurut saya itu transparansinya, semuanya bisa mengakses dan jelas nih belanja barang yang ada kan. Nah, soal transparansi Bang, ini yang kemudian juga banyak dikritik oleh publik. Saya membacakan Rian Ernest lagi. Rian, Anda nih ya, saya memakai nama Anda, jadi kalau ada apa-apa Anda yang kena. Anda kenapa jadi pakar pertahanan sekarang? Iya. Padahal Kementerian Pertahanan aja udah pakar ekonomi sekarang. Investment gitu. Dan juru bicaranya dokter ekonomi. Kelihatan warna siapa di situ kan. Betul. Nah, dia bilang gini, lebih jauh lagi Pak Prabowo harusnya transparan ke publik terkait pembelian alutsista. Sikap terbuka itu bisa dimulai dengan merilis rencana strategi pembelian alutsista. Apa saja yang mau dibeli, apa dasar kebijakan dan seterusnya. Karena kalau kita lihat misalnya di website Kementerian Pertahanan itu nggak ada updating Bang mengenai sejak tahun 2019 tidak ada updating mengenai berapa belanjanya, apa saja perencanaannya. Kayaknya sesuatu yang berhubungan dengan pertahanan, sesuatu yang berhubungan dengan alutsista itu betul-betul rahasia dan menjadi rahasia negara yang nggak berhak dan nggak boleh diketahui publik. Nah, gimana menjawab ini? Pertama, masalah transparansi ada lembaga yang bisa mengakses itu secara terbuka, ya, diawasi secara ketat, itu pertama. Kemudian kedua, kenapa kemudian kita tidak obral dipublish ke publik? Ini permasalahannya terkait dengan geopolitik dan geostrategis kita. Ini kan bukan masalah Anda mau beli barang di dealer tadi, mobil segala macam. Tapi ini terkait dengan geopolitik dan geostrategis kita, negosiasi dan macam-macam. Dan semua langkah terkait dengan belanja alutsista itu pasti berhubungan dengan diplomasi pertahanan kita. Dan melihat lingkungan strategis kita seperti apa, kondisi dunia seperti apa, itu kaitannya dengan itu semuanya. Dan tidak mungkin kemudian kita obral sedemikian rupa sehingga itu akan berdampak kepada diplomasi pertahanan kita. Jadi bukannya tidak mau transparan atau akuntabel, tapi ini mengenai diplomasi pertahanan. Iya, terkait dengan geopolitik dan geostrategis kita juga, itu sangat penting. Anda jangan lupa juga kan, kadang-kadang ada yang produsen kemudian tiba-tiba merilis gitu, bahwasannya Kementerian Pertahanan akan beli A, B, C gitu loh. Padahal itu kan ibaratnya Anda baru berkunjung ke dealernya, Anda baru ngeliat tuh ini bagus, beauty contest lah ya. Bagus, tiba-tiba produsennya bilang, oh si Daniel akan beli barang ini, padahal saya baru berkunjung beli. Itu kan caranya kan produsen mau ngiklan gitu. Lihat-lihat dulu Kak, kalau di Medan kan betul, gitu kan kita harus bicara banyak hal kan, diplomasi pertahanan tadi saya bilang sebut. Jadi nggak bisa seenaknya begitu. Tapi memang Anda sendiri mengakui bahwa untuk masalah data, transparansi data dan penyebarluasan data tadi yang kemudian dikritik oleh beberapa masyarakat sipil itu memang sangat terbatas Kementerian Pertahanan untuk hal ini, Bang. Lembaga tertentu bisa mengakses dengan mudah gitu. Oh, tertentu yang mendapat otorisasi dari bisa mengakses dan tapi ada beberapa lembaga internasional yang bisa mempublish itu. Betul. Jadi sebenarnya gampang saja bisa dicari gitu. Jadi nggak mungkin kan misalnya saya sebut, oh ya pesawat tempur kita ada sekian dan letaknya di sini itu. Kalau ada orang Kementerian Pertahanan atau orang-orang yang paham pertahanan ngomong begitu, ya dia ngaco berarti. Dia berarti nggak paham pertahanan gitu. Jadi sampai di batas mana sih Bang? Ini kan kalau misalnya kita ke Pantai Ancol itu kan ada garis batasnya. Berenang sampai sini aja. Nah, untuk publik itu bisa mengetahui, bisa mengakses itu apa saja informasi yang bisa diketahui, sampai batas mana publik berhak dan bisa mengetahui dan mengakses informasi mengenai terutama uang ratusan triliun yang akan dibelanjakan gitu Bang. Kalau uang ratusan triliun yang akan dibelanjakan, publik kan bisa mengakses melalui laporan keuangan. Laporan keuangan yang sudah dilaporkan di BPK kan, itu semuanya bisa diakses. Anda bisa lihat di di BPK dan bisa diminta secara lengkap. Artinya itu sudah diaudit. Jadi sebenarnya orang-orang yang mau melihat itu semuanya bisa diakses. Cuman tidak mungkin Kemhan misalnya mempublikasi secara jor-joran terkait dengan itu. Jadi yang disebut transparansi itu bukan bermakna kita transparan, kita pampang gitu segala macam, tapi dia mudah diakses. Artinya bisa diakses oleh
siapapun melalui lembaga yang tepat. Jadi kalau dibandingkan dengan kementerian lembaga lain yang bisa kita akses dengan mudah dengan gampang, detail satuan tiganya ibaratnya gitu. Ini Kementerian Pertahanan nggak seperti itu gitu Bang. Tidak. Jadi apalagi ini yang publik harus tahu Bang. Teman-teman media kan suka begini tanya Bang, ada beberapa hari ini saya ditanya Bang, itu nanti pesawatnya taruh di mana ya? Di skuadron mana? Lu kira dealer apa taruh di sini? Dia nanya. Jadi lu pikir bus Jakarta di pool mana? Masa kita harus jelaskan oh ya pesawatnya di sini itu namanya memaparkan namanya letak itu nggak boleh tuh. Tentu dong nggak boleh. Ya. Misalnya kalau Anda mau perang masa gudang peluru Anda kita kasih tahu gudang peluru kita di sini loh. Itu tinggal sebentar aja dihancur. Iya kan bisa bikin placebo Bang gitu kan. Bikin gedung di situ gitu kan. Padahal kan belum tentu ada senjatanya dalam. Ini kayak film Kadet 47 bos ya kan dibocorin apa kemudian jadi lapangan terbang Maguwo dikuasai Belanda gitu. Ya itulah macam-macam. Nah Bang, ini bagian terakhir. Nggak tunggu. Ini satu lagi nih Rian Ernest satu lagi tuh dua. Banyak banget sih tuh orang. Dasar nih. Dia ditip gue. Mumpung ketemu Bang Daniel. Ini menarik. Ini gue baca dari rilisnya Rian ya. Jadi Anda yang macam-macam Rian. Rian mengatakan oke tadi soal transparansi udah. Soal momentum kenapa sekarang di masa pandemi kita butuh uang itu sudah dijawab. Nah, ini ada yang agak smell fishy bahasanya, bahasa politiknya. Dia mengatakan gini, jangan sampai ada pertanyaan di publik, apakah pengadaan alutsista ratusan triliun menjelang pemilu 2024 ini berkaitan dengan hajatan Pilpres. Data dari harian Kompas pagi ini akan ada sampai 1.750 triliun yang bisa saja dihabiskan sampai 2024. Permajaan alutsista jelas penting, tolong pastikan anggaran ada transparan dan skala prioritas supaya alutsista kita juga tidak bobrok dan seperti kasus KRI Nenggala itu bisa terjadi lagi. Nah, soal smell fishy nih Bang, ini duit oli politik nih barang nih, karena ratusan triliun nggak bisa diaudit pula. Menteri Pertahanannya ketua umum partai, salah satu calon kuat presiden, juru bicaranya Ana Medan. Apakah ini nggak ada hubungan? Kalau Abang mau ngerem biar saya yang jawab Bang. Bang jawab. Ini kan namanya suujon yang teramat sangat ya. Dan itu kan suujon juga ke Pak Jokowi. Jadi, bener juga ya karena sebenarnya ini Pak Jokowi punya barang ya. Yang terkait dengan alutsista itu pasti atas perintah presiden dan atas perkenan presiden. Jadi nggak bisa sembarangan. Ini alutsista ini kan kita terkait dengan geopolitik tadi saya sebutkan, diplomasi pertahanan dan sebagainya. Bukan terkait ngurusin Formula E, bukan kelasnya bukan itu. Kan kawan Anda itu. Iya, kelasnya kan bukan kelas. Oh, maksudnya Pak Anies enggak kelas, Bang, maksudnya. Bukan. Halo. Abang Anda ini emang seri sejalan. Kompornya kejauhan itu. Kejauhan. Yang penting ngelak dulu, Bos. Bukan tukang ngurus yang kayak gitu-gitu. Jadi yang jelas Pak Jokowi paham betul bahwa ini adalah investasi masa depan yang penting gitu. Jadi kalau suujon seperti itu ya kapan kita mau kuat pertahanan kita. Dan angka 1,7 1.700 triliun itu ya angka yang tidak berdasar pastinya. Jadi yang jelas Kementerian Keuangan akan menghitung dengan baik dan itu tidak menciderai belanja-belanja yang lain, dan ini kita gunakan untuk memperkuat pertahanan kita, karena kalau tidak sekarang kapan lagi? Jadi, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang ya kapan lagi? Artinya gini, kan kalau kita belanja sekarang itu untuk kebutuhan pertahanan kita 4-5 tahun ke depan. Jadi Pak Prabowo berpikir ya futuristik untuk kepentingan ke depan, kepentingan generasi ke depan. Tambah lagi ya tidak ada satupun yang bisa menduga kapan ada perang, kapan ada gangguan dan sebagainya. Kalau kita kuat, insya Allah kita tidak diganggu oleh pihak lain. Jadi buat oli politik itu suuzon yang teramat sangat. Sangat. Ada lagi Bang. Ini kalau nggak begawan nih nggak bisa pakai kalimat-kalimat begini Bos ya kan. Mantap Bos. Pidato Pak Amin Rais hafal doi. Beliau kan senior saya. Iya.